Di tengah udara Eropa yang menusuk hingga tulang, saat para pembalap muda lain sibuk memesan tiket pulang dan merayakan liburan panjang bersama keluarga, ada satu anak Indonesia yang justru memilih arah yang sama sekali tidak masuk akal bagi banyak orang. Ia tidak menuju rumah, tidak menuju kehangatan, tidak menuju kenyamanan. Ia justru melangkah ke tempat yang paling sunyi, paling dingin, dan paling keras, sirkuit Eropa saat musim dingin. Tempat yang bahkan kru mekanik enggan datangi, tempat di mana angin seolah memotong kulit, tempat yang membuat banyak pembalap merinding hanya memikirkan latihan di dalamnya. Namun Veda Ega Pratama tidak merinding, ia tersenyum, karena baginya musim dingin bukan alasan berhenti, melainkan alasan untuk menjadi berbeda. Tidak ada suara keramaian, tidak ada sorakan fans, tidak ada kamera. Yang ada hanya satu hal, ambisi yang terlalu besar untuk ia simpan sendirian. Dan tanpa ia sadari, di tengah dinginnya udara Eropa itu, sebuah babak baru akan dimulai. Bukan di podium, bukan di grid, tapi di sudut-sudut sepi sirkuit, tempat transformasi seorang calon juara dunia sedang dipahat pelan-pelan. Namun semua berubah ketika satu video pendek bocor ke publik. Sebuah rekaman yang mengubah percakapan dunia balap dalam hitungan jam, dan dari sanalah kegilaan ini dimulai. Rekaman itu berdurasi kurang dari 1 menit, tidak ada kamera profesional, tidak ada pengantar, tidak ada musik dramatis, hanya geraman mesin Moto3. Dan satu anak Indonesia yang melakukan sesuatu yang membuat analis Eropa mengernyit tidak percaya. Drift. Bukan drift show-off seperti para stunt rider, bukan gaya-gayaan untuk konten. Ini drift dengan motor Moto3, motor balap murni yang tidak dibuat untuk sliding ekstrim. Sebuah manuver yang membutuhkan presisi level tinggi, grip, sudut badan, kecepatan masuk, tekanan pengereman, kestabilan sasis, dan kontrol throttle yang hampir mustahil dimiliki oleh rider usia 17 tahun. Setiap liukan Veda tampak seperti tarian maut antara fisika dan keberanian. Roda belakang sesekali lepas grip, tetapi kendalinya tetap tenang. Tidak ada gelagapan, tidak ada ragu, seolah ia sedang menulis catatan kecil di atas aspal licin itu. Ketika video itu viral, komentar mulai berdatangan. Ini bukan rookie, tekniknya terlalu matang. Ini eksperimen yang hanya dilakukan rider dengan pengalaman bertahun-tahun. Mengapa seorang pemula berlatih seperti ini? Siapa yang mengajarinya? Dan apa tujuannya? Dunia balap merasa ada sesuatu yang lebih dalam, dan mereka benar, karena aksi gila itu ternyata hanyalah permukaan dari latihan brutal yang lebih besar. Sebuah latihan yang dipandu oleh sosok yang nyaris tidak dikenal publik. Nama itu tidak muncul di daftar pelatih umum Moto3, tidak warawiri di pedok, tidak menjadi headline berita. Namun di lingkaran kecil pelatih teknis Eropa, nama ini disegani. Olive Marquez, pelatih dengan metode keras, disiplin besi, dan standar yang tidak mengenal kata cukup. Olive bukan tipe pelatih yang memberi pujian. Tidak ada good job, tidak ada mandap, dan tidak ada kamu sudah cepat. Yang ada hanya ulangi, perbaiki, lebih presisi, lebih rapat, lebih ekstrim, lebih mendekati batas tanpa melewatinya. Ketika Honda Tim Asia memperkenalkan Veda kepadanya, Olive melihat sesuatu yang tidak dimiliki banyak pembalap muda, keteguhan yang tidak wajar, rasa penasaran yang hampir mengganggu, mental baja yang bisa ditempa tanpa pecah. Hasrat untuk tidak hanya mengendarai motor, tapi memahami motor seperti seorang teknisi. Bagi Olive, inilah anak yang ia cari sejak lama. Dan sejak hari itu, latihan Veda tidak lagi sekedar latihan. Latihan mereka menjadi perjalanan menuju wilayah yang bahkan pembalap senior pun enggan sentuh. Namun, latihan keras ini baru membuka babak awal. Yang terjadi selanjutnya membuat banyak orang menggeleng. Tak percaya anak 17 tahun mampu bertahan.
Latihan pengereman brutal, titik henti yang sengaja dibuat telat, pergantian arah cepat, lebih cepat dari ritme normal Moto3, kontrol slide dalam kondisi grip yang sengaja dibuat tidak stabil, racing line konsisten dalam suhu lintasan yang terlalu dingin. Setiap hari, Veda diberi latihan yang membuat banyak rider mengeluh sebelum mulai. Namun, yang mengejutkan, Veda selalu meminta tambahan sesi. Ketika Olive berkata, "Cukup untuk hari ini," Veda menjawab, "Belum, aku belum dapat feelingnya. Ini bukan anak biasa, ini bukan pemula." Ini seseorang yang sedang mengejar sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Seorang analis Spanyol pernah berkata, perkembangan Veda seperti lompatan 2 musim dalam 3 minggu. Dan itu bukan bualan. Karena di balik latihan gila itu, Honda menemukan sesuatu yang membuat mereka menatap layar data lebih lama dari biasanya. Ketika grafik telemetri dibuka, para engineer Honda tim Asia terdiam. Peningkatan yang Veda alami tidak wajar. Masuk tikungan cepat, lebih stabil, sudut lean lebih halus dan konsisten, kontrol throttle jauh lebih matang dari usianya. Tingkat adaptasi terhadap NSF 250 RW sangat cepat, hampir tidak masuk akal. Salah satu engineer menyebut, dia belajar mesin ini lebih cepat dari siapapun dalam 5 tahun terakhir. Tentu saja itu hanya obrolan internal, namun efeknya sangat besar. Honda melihat musim 2026 bukan lagi musim latihan, melainkan musim potensi kejutan. Namun kejutan terbesar bukan berasal dari sisi teknis, justru dari tempat yang tidak terduga, popularitas. Dalam beberapa hari setelah video drift viral, nama Veda naik drastis di media sosial. Komentar mulai membanjiri unggahan Honda. Anak ini beda, latihannya kayak anime. Ini calon monster Moto3. Sponsor mulai menghubungi tim. Perusahaan dari berbagai negara menanyakan ketersediaan slot branding, bahkan sebelum Veda menjalani satu lap kompetitif di Moto3. Fenomena ini jarang terjadi. Biasanya rider butuh podium untuk menarik sponsor. Namun Veda hanya butuh satu video latihan dan dedikasi yang terlihat jelas di baliknya. Dunia balap tiba-tiba menoleh ke Asia. Moto3 yang dulu dianggap kelas pemanasan mendadak menjadi pusat perhatian. Dan di tengah sorotan itu, Veda tidak sendirian. Ada seseorang yang akan menantangnya sejak awal. Nama itu mulai muncul di forum-forum Eropa. Brian Uriarte, pembalap muda Spanyol dengan reputasi kecepatan lurus yang eksplosif. Gaya balapnya agresif, kecepatannya brutal. Para pengamat menyebut rivalitas mereka sebagai versi muda Marquez Lorenzo. Dua gaya berbeda, dua ambisi besar, dua masa depan Moto3. Veda memiliki pengereman dan cornering sebagai senjata. Uriarte punya kecepatan puncak seperti peluru. Keduanya seakan saling melengkapi, sekaligus saling menghapus. Dan meskipun mereka belum bertarung langsung, dunia sudah mulai memilih kubunya masing-masing. Namun rival terbesar untuk Veda bukan Uriarte, bukan siapapun di trek, justru sesuatu yang lebih sunyi. Setiap pagi sebelum mekanik datang, Veda sudah ada di pedok. Ia memeriksa motor, memahami mapping ECU, melihat grafik keausan ban, menanyakan perubahan kecil yang hanya diperhatikan teknisi. Anak ini punya pola pikir veteran, kata Olive. Ketika pembalap lain merasa latihan hanyalah rutinitas, bagi Veda, latihan adalah ritual. Ia tidak hanya ingin cepat, ia ingin paham, ia ingin merasakan setiap perubahan seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dan ketika ia drift di tengah musim dingin, para analis Eropa sadar, ia tidak bermain-main. Ia sedang membangun pondasi karir jangka panjang, jauh dari sorotan publik. Namun, meski semua terasa sempurna, tekanan mulai muncul. Kejutan besar semakin dekat. Musim 2026 semakin dekat, dan semua orang mulai menunggu satu hal, debut Veda. Hari demi hari berlalu, latihan semakin intens, ekspektasi semakin tinggi,
dan dunia balap mulai bertanya, apakah Veda bisa mempertahankan perkembangan gila ini? Media Eropa mulai membahasnya, Forum Asia memperdebatkannya, fans Indonesia menaruh harapan besar. Semuanya bertumpuk menjadi satu tekanan besar yang tidak bisa dihindari. Namun Veda tetap tenang, terlalu tenang untuk pembalap yang akan debut di Moto3. Ia tahu, semua latihan, semua pengorbanan, semua dingin Eropa akan diuji di satu momen. Momen paling sunyi sebelum balapan. Saat lampu start menyala dan seluruh dunia melihat apakah ia benar-benar siap. Perjalanan Veda bukan cerita yang dimulai di podium, bukan juga cerita yang digerakkan oleh keberuntungan. Ini adalah kisah tentang seorang anak Indonesia yang menolak menjadi biasa. Dari ATC, Rookies Cup, hingga latihan gila di Eropa, ia membuktikan bahwa tekad bisa mengalahkan dingin, tekanan, dan keterbatasan. Kini satu pertanyaan tersisa. Apakah Veda siap menjadi pemilik masa depan Moto3? Kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Namun jika disiplin, ambisi, dan teknik monster yang ia tunjukkan selama ini adalah petunjuk, maka jawabannya mungkin sudah terlihat. Dan trek Moto3 musim depan akan menjadi saksinya.